warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 3. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang struktur, fungsi, dan mekanisme sistem saraf. Nama saya Ika Irosida. Nama saya Selpina. Perkenalkan, nama saya Nindya Febriana. Saya Muhammad Ardi Pratama. Nama saya Dinda Syabila Widianti. Pertama-tama, kita akan membahas tentang sel saraf neuron. Sel saraf neuron merupakan sel yang satuan kerja utamanya terdapat dalam sistem saraf. Sel saraf sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama, dendrit. Yang kedua, badan sel. Yang ketiga, akson. Yang keempat, selaput mielin. Yang kelima, sel Schwann. Yang keenam, nodus Ranvier. Dan yang ketujuh, sinapsis. Dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi menerima dan mengantarkan rangsang ke badan sel. Kedua, ada badan sel. Merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Ketiga, ada akson. Disebut juga dengan neurit, yang merupakan serabut sel saraf yang panjang, yang merupakan perjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit atau akson terdapat selaput mielin, sel Schwann, nodus Ranvier, dan sinapsis. Dan keempat, ada selaput mielin, atau bisa disebut juga dengan selubung mielin. Selubung mielin tersebut tersusun dari lemak, memiliki fungsi melindungi sel saraf dari kerusakan dan juga mencegah bocornya impuls dan juga mempercepat hantaran impuls yang masuk. Yang kelima, ada sel Schwann. Sel Schwann ini merupakan sel yang mengelilingi selubung mielin, memiliki fungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuri, serta juga membantu regenerasi dari neurit. Yang keenam, ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan suatu bagian antara dua segmen selubung mielin. Memiliki fungsi untuk sebagai loncatan impuls saraf supaya lebih cepat ke tempat tujuan. Dan yang terakhir, ada sinapsis. Sinapsis ini merupakan celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Berdasarkan susunannya, sel saraf dibagi menjadi 3. Yang pertama, sel saraf sensorik. Yang kedua, sel saraf motorik. Dan yang ketiga, sel saraf konektor. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera, lalu dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan akan diteruskan menuju ke otak. Yang kedua, sel saraf motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Dan yang ketiga, sel saraf konektor atau bisa juga disebut intermediate atau asosiasi. Ini merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk dapat menghubungkan sel saraf motorik dan sel saraf sensorik, atau juga menghubungkan dengan sel saraf lain yang terdapat di dalam sistem saraf pusat. Lalu, berdasarkan strukturnya, sel saraf dibagi juga menjadi 3. Yang pertama, sel saraf unipolar, merupakan neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang. Yang kedua, sel saraf bipolar. Ini merupakan neuron yang mempunyai satu akson dan satu dendrit. Dan yang terakhir, sel saraf multipolar. Ini merupakan neuron yang mempunyai satu dendrit dan akson yang bercabang. Saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Apa sih itu sistem saraf? Sistem saraf adalah bagian dari tubuh yang berfungsi melakukan pengaturan kegiatan tubuh dengan cara mengirimkan pesan-pesan, rangsang atau impuls saraf dan tanggapan. Sistem saraf manusia dibedakan menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Apa itu otak? Otak merupakan organ bertekstur lunak yang dilindungi oleh tulang tengkorak. Otak
dikelilingi oleh cairan cerebrospinal yang berfungsi memberi makan otak dan melindungi otak dari guncangan. Otak itu terdiri dari 3, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan terdiri dari otak besar dan hipotalamus. Otak besar merupakan pusat pengaturan semua kegiatan sadar. Belahan otak besar bagian kanan mengatur fungsi tubuh bagian kiri, sedangkan otak besar bagian kiri mengatur fungsi tubuh bagian kanan. Otak besar terdiri dari belahan kiri dan kanan. Yang kedua tadi, hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat pengendalian sistem saraf otonom. Antara belahan kiri dan belahan kanan otak besar dihubungkan oleh korpus callosum, terdiri dari 100 juta serabut. Tiap belahan otak terdiri dari lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, lobus occipital. Yang kedua, otak tengah. Otak tengah merupakan pusat pengaturan refleks pendengaran dan pusat pengaturan refleks penglihatan yang meliputi pemfokusan objek. Otak tengah juga merupakan sistem pengaktifan retikuler, yaitu kelompok sel saraf yang membangkitkan otak dan mempertahankan kesadaran. Pada saat sistem retikuler tidak aktif, tubuh dan otak dalam keadaan tidur. Yang terakhir yaitu adalah otak belakang. Otak kecil memiliki 2 belahan, yaitu lapisannya berlipat-lipat, berfungsi mengatur keseimbangan serta posisi tubuh. Yang kedua, jembatan Farol merupakan pusat pengiriman rangsang ke otak kecil yang terdiri atas rambut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kanan dan kiri, serta serabut saraf yang menghubungkan sumsum lanjutan dengan otak besar. Yang ketiga, sumsum lanjutan berperan sebagai penghantar rangsang dari sumsum tulang belakang ke otak. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang atau juga disebut dengan medula spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Adapun bagian-bagian dari sumsum tulang belakang adalah yang pertama lapisan dalam atau disebut juga dengan substansi grisea. Lapisan substansi ini memiliki warna kelabu. Substansi ini juga seolah memiliki 4 lengan yang sebenarnya keempat lengan tersebut terdiri dari 2 tanduk dorsal dan 2 tanduk ventral. Dan substansi ini juga terdiri dari sama sel yang berisi neuroid atau akson yang tidak dilapisi oleh selaput myelin. Yang kedua adalah lapisan luar atau disebut juga dengan substansi alba. Pada bagian ini terdapat akson-akson atau selaput saraf asosiasi yang dibungkus oleh selaput myelin. Lapisan selaput myelin tersebut yang membuat substansi ini berwarna putih. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi sumsum tulang belakang. 1. Mengirimkan informasi ke otak. Fungsi sumsum tulang belakang yang pertama ini yaitu mengirimkan informasi ke otak. Dari sistem saraf yang dilindungi oleh was-was tulang belakang, kemudian informasi tersebut dikirim ke otak untuk diolah dan memberikan respon. Menerima pesan dari otak, kemudian menjadi jalan pintas bagi gerak refleks. Sumsum tulang belakang juga berfungsi sebagai jalan terpendek bagi gerak refleks. Yang keempat adalah mendistribusikan perintah ke saraf motorik pada gerak refleks. Rangsangan yang diterima oleh sel sensoris akan mengirimkan pesan dengan cepat ke sumsum tulang belakang. Fungsi sumsum tulang belakang setelah mendapatkan pesan adalah mengirimnya ke saraf motorik, kemudian saraf motorik pun akan melanjutkannya ke organ-organ gerak atau disebut juga efektor. Sistem saraf tepi adalah sistem yang berada pada paling ujung sistem saraf. Sistem saraf tepi langsung berhubungan reseptor saraf. Sistem saraf tepi biasa juga disebut dengan sistem saraf perifer. Kerja sistem saraf tepi ada 2 macam. Ada yang bekerja dalam sistem sadar dan ada pula di luar kesadaran otonom. Sistem saraf tepi berada di luar sistem saraf pusat dan tidak dilindungi oleh rangka khusus.
sehingga mudah mengalami kerusakan seperti terpapar racun, luka akibat benturan, dan lain-lain. Tetapi kerusakan sistem saraf tepi biasanya mudah mengalami regenerasi dan tidak terlalu berefek negatif dalam skala besar, mengingat jumlah sel dalam sistem saraf tepi sangat banyak. Sistem saraf tepi berdasarkan tipenya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, saraf sensorik berfungsi mengantarkan informasi dari reseptor sensorik menuju sistem saraf pusat atau penerimaan stimulus. Yang kedua, saraf motorik berfungsi mengantarkan informasi dari sistem saraf pusat menuju otot atau kelenjar. Dari sinilah terjadi gerakan respon. Mekanisme sistem saraf pusat dibagi menjadi dua, yaitu gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa merupakan gerak yang disadari. Contohnya melangkahkan kaki menuju suatu tempat, berlari, dan menyapu. Hantaran impuls pada gerak biasa dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsang. Impuls tersebut kemudian diantarkan menuju neuron sensorik untuk kemudian diolah di otak. Respon dari otak kemudian oleh saraf motorik dihantarkan ke efektor, sehingga terjadilah gerakan. Urutan perjalanan impuls pada gerak biasa secara skematis sebagai berikut. Rangsang menuju reseptor, menuju neuron sensorik, menuju otak, menuju neuron motorik, menuju efektor. Gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerak yang tidak disadari. Antaran impuls pada gerak refleks mirip seperti pada gerak biasa. Bedanya, impuls pada gerak refleks tidak melalui pengolahan oleh pusat saraf. Neuron di otak hanya berperan sebagai konektor saja. Ada dua macam neuron konektor, yaitu neuron konektor di otak dan di sumsum tulang belakang. Contoh, gerak refleks yang melalui neuron konektor otak yaitu pupil mata mengecil saat terkena cahaya yang terang. Contoh, gerak refleks melalui neuron konektor sumsum tulang belakang yaitu kaki terangkat saat lutut dipukul. Urutan perjalanan impuls pada gerak refleks secara skematis sebagai berikut. Rangsang menuju reseptor, menuju neuron sensorik, menuju konektor atau sumsum tulang belakang, menuju neuron motorik, menuju efektor. Sedikit pesan dari kami untuk kalian, tetap jaga kesehatan kalian selama di rumah saja. Dari tempat keramaian seperti kafe, bioskop, dan lain-lain. Tetap ikuti aturan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun minimal setiap 60 detik. Saya untuk kalian jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan di situasi pandemi virus corona ini agar cepat berakhir.